dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Puji nama Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hari Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami mohon bila Roh Kudus menuntun kami, khususnya menuntun hamba-Mu untuk hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, sampaikan pesan-pesan ilahi, berikan hamba-Mu hikmat dan pengertian, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan, semuanya menjadi kehendak Tuhan. Sekali lagi, urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap mereka yang mendengarkan firman ini Tuhan, dalam beberapa menit ke depan.
Karena kami percaya bahwa firman Tuhan jelas berkata bahwa apa yang keluar dari mulut ketika firman itu disampaikan, maka firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Matius pasal yang ke-6 ayat 19, itu perikopnya tentang hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Sekali lagi saya membacakan buat saudara yang ada dan yang mendengarkan acara ini. Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Puji Tuhan, ini adalah salah satu hal yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu tentang khotbah di bukit. Dan lewat ayat ini menjadi satu pertanyaan bagi kita bahwa siapakah yang menjadi tuan dalam hidup kita? Ini adalah satu pertanyaan yang mungkin seringkali kita dengar ketika kita membaca ayat ini, dan timbul dalam hati kita, dalam hidup kita, bahwa siapakah yang menjadi tuan dalam hidup kita? Mamonkah atau Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Siapa yang menjadi tuan? Siapa yang berkuasa dalam hidup kita? Siapa yang mengendalikan hidup kita? Siapa yang menjadi tujuan fokus hidup kita? Apakah mamon atau Tuhan? Apakah harta duniawi atau kekekalan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti akan berkata bahwa sudah pasti bahwa Tuhan yang menjadi tuan dalam hidup kita. Sudah pasti Tuhan yang menjadi raja atas hidup kita. Itu pasti, karena yang menjawab orang Kristen. Namun ada begitu banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa perilaku hidup mereka menunjukkan kenyataan sebaliknya. Jadi jawaban dia bahwa Tuhan menjadi raja, menjadi tuan atas hidupnya, sesungguhnya tidak sebanding dengan jawaban. Kalau dia berkata bahwa Tuhan menjadi tuan atas hidup kita, otomatis hidupnya harus selaras dengan jawabannya. Tetapi itu sebaliknya. Gaya hidup dia menunjukkan bahwa yang menjadi tuan dalam hidupnya bukan lagi Tuhan, tetapi mamon, harta duniawi, harta benda. Memang sangat sulit bagi kita sebagai orang yang percaya, karena dunia ini menawarkan godaan yang sulit untuk dihindari, yaitu hidup menurut ukuran duniawi yang kekayaan menjadi tolak ukur kesuksesan. Siapa yang bisa menghindari tawaran-tawaran dunia menjadi sukses? Bahkan kalau Anda melihat bahwa ada orang yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan, mereka tidak punya proses, tidak memiliki proses. Bahkan ada yang mencari jalan pintas untuk
mendapatkan harta yang berlimpah. Kekayaan menjadi harga diri. Siapa yang sanggup menahan semua ini, menahan godaan dunia ini, menahan mamon ini? Tidak ada yang mampu. Kenapa? Karena mamon atau kekayaan dunia ini menawarkan. Ketika kita punya harta yang banyak, otomatis di sana ada harga diri. Ketika kita punya kelimpahan duniawi, kelimpahan kekayaan, diberkati, sukses, berhasil, maka di sana kita akan dihormati. Itu akan selalu mengikuti. Ketika orang punya harta yang banyak, punya rumah yang besar, punya mobil yang banyak, punya kekayaan yang melimpah, artinya bahwa orang sekarang bilang bahwa uang 7 turunan pun dia tidak akan pernah habis. Otomatis di sana itu ada harga diri, dihormati, disegani, dilayani. Orang-orang yang punya harta yang melimpah, Anda lihat saja. Kalau Anda lihat di pertemuan-pertemuan yang kelas-kelas high class, kelas-kelas menengah ke atas, orang-orang yang berduit, yang kalau bahasa keren sekarang itu sultan. Kalau dia parkir dengan mobil yang puluhan M, siapa yang tidak tertarik? Dia parkir dengan Ferrari yang terbaru, yang gila-gilaan mahalnya. Oh, itu private parkir. Itu benar-benar dikasih parkir khusus. Supaya apa? Jangan sampai tergores. Di sana ada harga diri. Anda akan dipuji, Anda akan dikagumi, Anda akan disanjung, dan kita akan dilayani. Siapa yang bisa tahan dengan godaan seperti ini? Sukses dengan ukuran yang duniawi. Nah, dalam perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal. Dalam beberapa menit saya tidak akan panjang-panjang saja. Yang penting ketika firman ini disampaikan, kita bisa mendengar dengan baik, dan kita bisa mencerna dengan baik, dan kita bisa mempraktekkan, dan kita intinya bahwa firman ini mengarahkan kita, firman ini mengingatkan kita, firman ini meneguhkan kita, menasihati kita. Gak perlu panjang-panjang saya mau sampaikan, yang penting ketika Roh Kudus bekerja, maka dia pasti akan mengubahkan hidup kita. Karena saya katakan tadi di awal bahwa ketika firman disampaikan, firman itu keluar, maka firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi firman itu akan mengingatkan kita hari lepas hari. Ya mungkin bisa 5 tahun, mungkin bisa 10 tahun. Kalau firman yang kita baca, kalau firman yang kita dengar, otomatis firman itu akan mengingatkan kita. Kalau kita tidak pernah membaca firman, kalau kita tidak pernah mendengarkan firman, bagaimana firman itu berbicara kepada kita? Firman yang kita dengar mungkin 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, itu pasti akan berbicara kembali kepada kita. Oleh sebab itu dalam beberapa menit ke depan, lewat perikop ini, Yesus mengajarkan beberapa hal. Pertama, harta dunia ini bersifat sementara. Harta dunia itu bersifat sementara. Ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia, karena di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan mencuri membongkar serta mencurinya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Orang-orang yang mengumpulkan harta di dunia itu memiliki resiko yang sangat berat, yang sangat hebat. Kenapa? Karat. Alkitab berkata bahwa ngengat dan karat. Ketika peristiwa pandemi ini terjadi, awal-awal pandemi, bahwa mal ditutup, banyak pusat-pusat perbelanjaan, mal lah di Jakarta itu banyak yang tutup, karena memang ketika diberlakukan dalam tanda kutip lockdown, tapi sebenarnya awalnya itu kan PSBB dan sebagainya itu. Ada banyak mal yang ditutup, sehingga
ada barang-barang yang kita dengar bahwa ada barang-barang branded, barang-barang mewah yang otomatis ketika mall ditutup, ya pasti AC-nya juga tidak jalan, sehingga saya nggak tahu itu benar apa enggak. Mereka memposting bahwa tas-tas yang ratusan juta itu mulai kulitnya mulai tidak bagus karena tidak dibekali dengan pendingin atau AC. Oleh sebab itu tas-tas yang bermerek, tas-tas yang ratusan juta yang sampai sudah mendekati M itu dia harus disimpan di satu suhu yang tertentu supaya bisa menjaga kualitas dari kulit dari tas itu. Nah, itu sangat berisiko. Oleh sebab itu Alkitab jelas berkata bahwa harta yang kita beli itu pun ratusan juta, tas yang kita beli itu ratusan juta itu sangat berisiko. Kalau sampai tiba-tiba mati lampu dan sebagainya, terjadi insiden dan sebagainya, otomatis itu akan lenyap seketika. Pencuri membongkar dan mencuri. Kalau dia tahu bahwa, kalau Anda suka nonton film, Anda melihat bahwa ada film-film yang memang fiksi, ada film-film yang benar-benar diangkat dari kisah nyata. Pencurian barang berlian dan sebagainya itu. Walaupun dilengkapi dengan CCTV, dengan keamanan yang super ketat, tapi mereka bisa mencuri, mereka bisa masuk. Itu rawan. Harta itu bersifat sementara, cuman sementara. Dan sangat berisiko. Bukan tidak boleh, oleh sebab itu jangan juga kita menafsirkan ayat ini bahwa kita nggak boleh cari duit, kita nggak boleh. Bukan tidak boleh mencari harta karena kita memang butuh harta untuk hidup di dunia ini. Tetapi jangan jadikan harta segala-galanya. Jangan menjadikan harta itu menjadi tujuan kita. Jangan menjadikan fokus utama kita. Kejar harta terus. Sehingga kita lupa. Ada begitu banyak orang yang fokus hanya mengejar harta duniawi. Sehingga hal yang utama dalam hidupnya, yaitu kekekalan, sudah terpinggirkan dalam hidupnya. Sudah bukan menjadi fokus utama dia. Tetapi mamon, kekayaan. Yang kedua adalah dalam perikop ini Yesus mengajarkan beberapa hal. Yang kedua adalah Yesus mengingatkan bahwa tawaran dunia untuk mengutamakan dan mencari harta bisa membutakan mata rohani kita dari melihat kebutuhan yang utama. Sama saudara. Harta dunia ini bisa membutakan mata jasmani kita. Harta duniawi itu bisa mengalihkan fokus yang utama kita. Yaitu Yesus bilang kumpulkanlah harta di surga. Ketika kita fokus kepada harta duniawi, maka otomatis kita akan lupa lagi beribadah kepada Tuhan. Kita lupa lagi bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mulai melupakan hal-hal yang utama dalam hidup kita. Keluarga, pelayanan, ke gereja, Tuhan dan lain-lain. Hal-hal yang utama dalam hidup kita semua terpinggirkan. Kenapa? Karena fokusnya dia itu kepada kekayaan. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa kalau manusia sudah fokus kepada kekayaan yang keinginannya itu sangat kuat untuk mengejar kekayaan yang melimpah dan tidak disertai dengan proses, maka itu akan membutakan orang itu dan memperbudak. Otomatis ketika dia mulai fokus kepada harta duniawi, maka sesungguhnya dia sedang diperbudak oleh harta itu. Oleh sebab itu kalau Anda melihat hari-hari ini, kurang apa kalau Anda lihat di media televisi khususnya, kurang apa sekarang nggak ada yang ditutupi. Kalau dulu mungkin bisa ditutupi karena medianya belum ekstrim sekarang, belum sehebat sekarang. Hari ini terjadi, hari ini juga diketahui media, diketahui oleh orang banyak. Anda lihat orang-orang yang korupsi, yang baik
ditangkap oleh KPK, baik yang berurusan dengan KPK, bahkan yang berurusan dengan Kejaksaan Agung. Anda melihat, mereka itu bukan orang yang miskin, mereka itu bukan orang yang punya harta puluhan juta, tidak. Mereka punya uang miliaran rupiah, bahkan ada yang mendekati triliunan. Tetapi Anda melihat bahwa harta memperbudak mereka, harta membutakan mereka, sehingga apa? Cuman masalah ratusan juta. Padahal dia punya kekayaan puluhan miliar, mungkin bisa ratusan miliar. Tetapi dia bisa tergiur dengan harta ratusan juta. Tidak sebanding, 100 juta tidak sebanding dengan puluhan miliar. Tetapi kenapa dia harus capek-capek masuk penjara hanya untuk 100 juta? Ya ini, harta, kekayaan, mamon memperbudak orang itu, membutakan orang itu, sehingga dia sudah nggak punya akal sehat lagi. Ngapain gue kejar 100 juta? Gue punya harta miliaran, puluhan M, ratusan M. Ngapain saya harus terjebak dengan suap menyuap dengan 100 juta? Ada orang yang cuman ketangkap, punya nama di Republik ini. Ketika disurvei bahwa kekayaan dia itu bukan ratusan juta, miliaran, tapi dia terjebak dengan uang suap cuman nggak sampai 200 juta. Mungkin nggak sampai 500 juta. Ini. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa kumpulkan harta di surga. Jangan mengumpulkan, jangan mengejar. Ketika seseorang sudah punya keinginan yang kuat untuk mengejar hartanya, mengejar kekayaan. Oleh sebab itu harus ada keseimbangan. Ketika kita seimbang dalam hidup, beribadah, bekerja, sehingga ada balance, sehingga kita bisa sadar bahwa Alkitab berkata bahwa akar dari segala kejahatan, biang dari segala kejahatan, biang dari segala pencurian, biang dari segala korupsi, biang dari segala kita mengejar harta dunia itu, karena kita punya keinginan. Akar dari semua itu adalah cinta akan uang, keinginan yang kuat untuk mencari uang. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa dengan uang, dengan kekayaan ini dia bisa dihargai, dia bisa dihormati, dia bisa dilayani. Dia tidak menyadari diri bahwa Alkitab berkata bahwa dia itu sangat berharga. Walaupun kita tidak punya apa-apa di dalam dunia ini, tapi Yesus mengingatkan bahwa kamu itu sangat berharga. Kamu itu spesial. Tuhan tidak melihat apa yang menjadi embel-embel, apa yang menjadi yang mengikuti kita. Tidak. Tuhan tidak melihat jubah kita. Tuhan tidak melihat apa yang kita bawa, tidak. Tapi Tuhan katakan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita itu spesial di mata Tuhan. Oleh sebab itu Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 25, dia berkata begini, bahwa dalam perikop itu bahwa jangan kamu khawatir, jangan terlalu khawatir dengan masalah kekayaan, harta. Kita nggak akan seperti Salomo, tidak. Oleh sebab itu, dua hal ini yang Yesus ingatkan, bahwa harta yang kita kejar, yang harus berdarah-darah, yang harus disertai mungkin dengan pembunuhan, yang harus disertai dengan risiko mungkin kita masuk penjara, ada seumur hidup, ada bertahun-tahun. Itu cuma sementara. Sebab itu Yesus katakan bahwa kumpulkan harta di surga. Yang kedua adalah Yesus mengajarkan lewat perikop ini bahwa tawaran dunia ini,
untuk kita mencari, mengutamakan harta duniawi ini, itu akan membutakan mata rohani kita dan akan memperbudak kita. Ketika mata kita fokus kepada harta, maka harta itu seperti magnet, maka dia akan menyeret kita ke jurang kebinasaan. Oleh sebab itu Paulus berkata di dalam Ibrani 13 ayat 5, saya tutup dengan satu ayat. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat yang kelima dia berkata begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Jangan kita menjadi hamba uang. Jangan kita menjadi budaknya uang. Jangan kita menjadi budaknya mamon. Jangan kita diperhambakan dengan kekayaan. Tapi dia berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadilah orang-orang Kristen yang selalu merasa cukup dengan apa yang ada dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji bahwa dalam situasi keadaan apapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang penting bahwa jangan kita menjadi hamba uang, jangan kita menjadi hamba mamon. Belajar merasa cukup dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tundukkan kepala saudara. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami semua bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kami kejar di bawah matahari ini semuanya bersifat sementara. Dan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini Tuhan, kalau kami tidak pintar-pintar, maka itu akan membutakan mata hati kami, membutakan fokus kami. Itu akan memperbudak hidup kami. Sehingga fokus utama kami kepada kekekalan itu akan tergantikan dengan hal-hal yang semu dan yang sementara. Berkati firman-Mu, biarlah firman ini, urapi firman ini Tuhan, sehingga siapapun yang mendengar, firman ini boleh berbicara kepada mereka dan mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat firman, bukan lewat hamba-Mu. Biarlah mereka boleh diubahkan Tuhan lewat firman, bukan lewat perkataan hamba-Mu. Karena hamba-Mu hanya alat saja, tidak ada apa-apanya kalau cuma alat. Biarlah semuanya itu di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.